Katanya kunci sukses itu disiplin. Kita semua udah bosen dengar itu. Dari guru, orang tua, bos, sampai motivator di mana-mana. Disiplin bangun pagi, disiplin olahraga, disiplin kerja. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa makin kita paksa diri buat disiplin, kok rasanya makin berat, makin sengsara, dan malah jadi benci sama prosesnya? Kalau kamu sering bangun pagi dengan perasaan terbebani, lihat daftar kerjaan dan cuma bisa ngomong dalam hati, aku harus lakuin ini, aku harus selesain itu, sampai akhirnya di ujung hari kamu malah burnout, capek mental, dan gak ada satupun yang benar-benar kelar dengan maksimal. Tenang, kamu gak sendirian. Rasanya tuh kayak lari di treadmill yang disetel paling kencang. Kamu capek luar biasa, keringetan, tapi gak pernah sampai kemana-mana. Kita benci kata disiplin, karena otak kita otomatis mengaitkannya dengan paksaan, hukuman, dan sesuatu yang datang dari luar. Tapi gimana kalau aku bilang, masalahnya bukan karena kamu malas atau kurang kuat. Masalahnya cuma ada di satu kata yang salah di kepala kita. Dan dengan mengubah satu kata itu, kata harus menjadi mau, semua beban di pundakmu itu bisa berubah jadi dorongan roket yang gak bisa dihentikan. Membedah perang di kepala kita, psikologi harus versus mau. Ini bukan sekadar main-main ganti kata, bukan juga trik motivasi murahan. Ini adalah perombakan total cara kita memandang target, tujuan, dan bahkan diri kita sendiri. Ini adalah mindset shift dari seorang korban yang terseret kewajiban, menjadi seorang arsitek yang memegang penuh kendali atas hidupnya. Secara psikologis, kedua kata ini memicu respons yang sangat berbeda di otak kita. Kata harus itu akrab banget sama motivasi ekstrinsik. Kamu melakukannya karena ada faktor luar. Takut dimarahi atasan, cemas dapat nilai jelek, atau ingin dipuji. Saat otak kita menangkap sinyal harus, seringkali ini diartikan sebagai ancaman atau tekanan. Respons stres di tubuh kita bisa aktif, yang jika terjadi terus-menerus bisa memicu stres kronis dan burnout. Kita merasa nggak punya pilihan, nggak punya otonomi, dan ujung-ujungnya, kita memberontak. Entah itu dengan menunda-nunda pekerjaan atau mengerjakannya setengah hati. Sekarang kita bandingkan dengan lawannya, kata mau. Kata ini adalah inti dari motivasi intrinsik. Kamu melakukan sesuatu karena kamu, dari dalam dirimu, melihat ada nilai, makna, atau bahkan kesenangan dari tindakan itu. Ini dorongan yang datang dari rasa penasaran, keinginan untuk tumbuh, dan kepuasan pribadi. Ketika kamu bergerak karena mau, kamu mengaktifkan sistem penghargaan di otak, di mana neurotransmitter seperti dopamin berperan penting dalam menciptakan dorongan dan antisipasi terhadap sesuatu yang memuaskan. Tindakan itu sendiri jadi terasa lebih ringan, bukan lagi beban. Bayangin aja sebuah perjalanan. Mindset harus itu kayak kamu dipaksa naik mobil orang lain. Kamu duduk di kursi belakang, nggak tahu mau kemana, nggak bisa pilih lagu. Dan setiap belokan terasa bikin mual. Kamu cuma pengen perjalanan ini cepat selesai. Sebaliknya, mindset mau adalah saat kamu yang pegang setir mobilmu sendiri. Kamu yang pilih tujuannya. Kamu yang putar musik kesukaanmu. Perjalanannya mungkin panjang dan menantang, tapi karena ini pilihanmu, kamu menikmatinya. Kamu merasa berdaya. Jadi, pertanyaan kuncinya bukan lagi, gimana cara maksa diri lebih keras? Tapi, gimana cara mengubah paksaan ini jadi sebuah pilihan yang benar-benar kita inginkan? Jawabannya ada dalam 3 langkah yang akan kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, temukan kenapamu, the deeper why. Setiap harus yang terasa kayak beban, sebenarnya menyembunyikan sebuah mau yang terkubur di dalamnya. Tugas pertama kita adalah jadi arkeolog buat pikiran kita sendiri, dan gali mau itu sampai ketemu. Kita seringkali terlalu fokus pada tindakannya, tanpa pernah nanya, sebenarnya buat apa sih aku lakuin ini? Ada teknik sederhana tapi luar biasa ampuh, namanya The 5 Whys. Teknik ini aslinya dari dunia manufaktur di Toyota untuk mencari akar masalah, tapi kita bisa adaptasi untuk menemukan akar motivasi. Kita ambil contoh yang relevan buat para mahasiswa. Bebanmu adalah, aku harus belajar buat ujian. Rasanya berat, membosankan, dan kamu lebih milih nonton series. Coba kita gali pakai 5 kenapa. Kenapa kamu harus belajar?
Ya biar lulus ujian. Ini jawaban paling luar. Kenapa kamu mau lulus ujian? Supaya nilainya bagus. Kenapa kamu mau nilainya bagus? Biar nanti gampang cari kerja. Kenapa kamu mau gampang cari kerja? Supaya aku bisa mandiri secara finansial, nggak ngerepotin orang tua lagi. Kenapa kamu mau mandiri finansial dan nggak ngerepotin orang tua? Karena aku mau buktiin ke diriku sendiri kalau aku bisa. Aku mau lihat orang tuaku bangga. Aku mau punya kebebasan buat nentuin hidupku sendiri. Lihat perubahannya. Di permukaan, tugasnya adalah harus belajar. Tapi di intinya, yang sebenarnya kamu inginkan adalah kebebasan, kebanggaan, dan pembuktian diri. Tiba-tiba, belajar bukan lagi soal menghafal rumus membosankan. Belajar adalah caramu membangun kehidupan bebas yang kamu impikan. Kalimat di kepalamu berubah dari, "Duh, males banget harus buka buku," menjadi, "Aku mau taklukkan bab ini, karena ini caraku membangun masa depanku." Energinya bakal terasa beda banget. Sekarang, contoh buat para pekerja, bebanmu. Aku harus menyelesaikan laporan yang ngebosenin ini. Ayo kita gali, kenapa kamu harus selesaikan laporan ini? Karena deadline dari bos. Motivasi dari luar. Kenapa kamu harus menepati deadline? Supaya performa kerjaku dinilai bagus. Kenapa kamu mau performamu dinilai bagus? Biar bisa dapat bonus atau promosi. Kenapa kamu mau dapat bonus atau promosi? Aku mau nabung buat DP rumah. Kenapa kamu mau punya rumah sendiri? Karena aku mau membangun sebuah tempat yang aman dan nyaman buat keluargaku nanti. Sebuah sarang yang jadi milikku seutuhnya. Dari sebuah tugas administratif yang bikin ngantuk, kita menemukan sebuah visi yang kuat dan emosional. Membangun rumah untuk keluarga. Sekarang, menyelesaikan laporan itu bukan lagi sekadar kewajiban, tapi sebuah tindakan cinta untuk versi dirimu di masa depan. Kalimatnya berubah dari, "Aku terpaksa ngurusin angka-angka ini," menjadi, "Setiap angka yang aku ketik adalah satu bata untuk rumah impianku." Menemukan kenapa yang dalam ini adalah fondasi dari segalanya. Ini bahan bakar motivasi intrinsikmu. Jadi, sebelum memulai tugas yang terasa berat, berhenti sebentar. Ambil catatan dan tanyakan kenapa sampai 5 kali. Jangan berhenti sampai kamu merasakan ada sesuatu yang klik di dalam hatimu. Itulah sumber kekuatanmu yang sebenarnya. Langkah kedua, jadikan sebagai identitas, the who. Setelah kenapanya ketemu, langkah berikutnya adalah mengubah cara pandang dari melakukan sesuatu menjadi seseorang. Ini adalah salah satu konsep paling transformatif yang dipopulerkan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Fokusnya bukan pada hasil, tapi pada identitas. Masalah dari disiplin berbasis harus adalah kita fokus pada tindakan. Aku harus olahraga. Aku harus baca buku. Tindakan ini terasa terpisah dari diri kita, sesuatu yang kita lakukan, bukan cerminan dari siapa kita. Pergeseran mindset yang sesungguhnya terjadi saat kamu mengubah targetmu dari sebuah aksi menjadi sebuah identitas. Otak kita punya keinginan mendalam untuk konsisten dengan identitas yang kita yakini. Tanpa sadar, kamu akan mencari cara untuk membuktikan bahwa kamu adalah tipe orang tersebut. Perubahannya jadi kayak gini, bukan aku harus olahraga 3 kali seminggu, tapi aku adalah tipe orang yang aktif dan peduli sama kesehatan tubuhku. Bukan, aku harus membaca 20 halaman buku setiap hari, tapi aku adalah seorang pembelajar seumur hidup. Bukan, aku harus berhenti makan junk food, tapi aku adalah seseorang yang menutrisi tubuhku dengan makanan yang baik. Rasakan bedanya? Yang pertama itu beban, yang kedua adalah sebuah pernyataan tentang siapa dirimu. Saat kamu mengadopsi identitas sebagai orang yang aktif, menolak ajakan buat malas-malasan jadi lebih gampang, karena itu nggak sejalan dengan identitasmu. Memilih tangga daripada lift jadi pilihan otomatis. Ini adalah pergeseran dari aku harus menjadi aku adalah. Dan setiap kali kamu melakukan tindakan yang sejalan dengan identitas barumu, sekecil apapun itu, kamu sedang memberikan satu suara untuk tipe orang yang kamu inginkan.
Memilih air putih daripada minuman manis? Satu suara untuk aku orang yang sehat. Membaca satu halaman buku sebelum tidur? Satu suara untuk aku seorang pembelajar. Menulis satu paragraf untuk bisnismu? Satu suara untuk aku seorang pengusaha. Tentu identitas ini nggak terbentuk dalam semalam. Kamu harus menanamkannya. Caranya? Putuskan kamu mau jadi orang seperti apa. Tulis dengan jelas. Contoh, aku mau menjadi penulis yang konsisten, atau aku mau menjadi pekerja yang produktif. Buktikan dengan kemenangan-kemenangan kecil. Jangan langsung target yang besar. Kalau mau jadi pelari, jangan langsung target maraton. Targetkan untuk pakai sepatu lari dan keluar rumah 5 menit. Kemenangan kecil ini mengirim sinyal ke otak. Hei, aku barusan melakukan apa yang dilakukan seorang pelari. Mungkin aku memang seorang pelari. Ubah cara bicaramu tentang dirimu. Berhenti bilang, aku orangnya pemalas. Ganti dengan, aku sedang melatih diriku untuk jadi lebih konsisten. Bahasa membentuk realitas. Sadari bahwa kemampuan itu bisa dilatih dan dikembangkan. Dengan fokus pada siapa dirimu, disiplin bukan lagi daftar tugas yang harus dicentang. Ia menjadi caramu hidup, sebuah ekspresi alami dari jati dirimu yang baru. Langkah ketiga, bangun sistem, bukan paksaan, the how. Kamu sudah punya kenapa yang membara. Kamu sudah punya siapa sebagai kompas. Sekarang, bagian terakhir yang paling praktis, bagaimananya. Disinilah banyak orang terpeleset. Mereka punya niat kuat, tapi mereka bergantung pada satu hal yang sangat nggak bisa diandalkan. Willpower atau tekad. Tekad itu sumber daya yang terbatas dan sangat mudah terkuras oleh stres, kelelahan, dan ratusan keputusan kecil setiap hari. Mengandalkan tekad saja untuk disiplin itu resep kegagalan. Orang-orang yang kelihatannya paling disiplin sebenarnya bukanlah orang dengan tekad super, tapi mereka yang paling pintar merancang lingkungan dan sistem yang membuat disiplin jadi pilihan yang paling gampang. Intinya, kita ubah permainannya. Daripada memaksa diri melakukan hal sulit, gimana kalau kita buat hal yang benar menjadi hal yang paling mudah dilakukan? Ini adalah inti dari 4 hukum perubahan perilaku dari Atomic Habits. 1. Buat jadi terlihat. Make it obvious. Lingkunganmu seringkali lebih kuat dari niatmu. Kalau hal pertama yang kamu lihat saat bangun adalah ponsel, kamu pasti buka medsos. Jadi desain ulang lingkunganmu untuk mendukung identitas barumu. Mau jadi pembaca? Taruh buku yang mau dibaca di atas bantal. Kamu harus memindahkannya untuk bisa tidur. Mau lebih sehat? Siapkan baju olahraga dari malam sebelumnya di samping kasur. Taruh botol air besar di meja kerjamu. Mau fokus kerja? Buat shortcut aplikasi atau dokumen kerjamu di tengah layar desktop. Jadi itu hal pertama yang kamu lihat saat buka laptop. 2. Buat jadi menarik. Make it attractive. Otak kita mengejar hal-hal yang terasa memuaskan. Kita bisa meretas ini dengan menggabungkan sesuatu yang perlu kamu lakukan dengan sesuatu yang mau kamu lakukan. Ini namanya temptation bundling. Aku boleh dengerin podcast favoritku sambil cuci piring. Aku boleh nonton satu episode serial Netflix setelah aku selesai olahraga 30 menit. Aku mau nikmatin kopi enak di kafe sambil ngerjain tugasku. Dengan cara ini, otakmu mulai mengaitkan kebiasaan sulit dengan antisipasi hadiah yang menyenangkan. 3. Buat jadi mudah, make it easy. Ini hukum paling penting. Kurangi rintangan antara kamu dan kebiasaan baikmu. Semakin gampang, semakin mungkin kamu melakukannya. Pakai aturan 2 menit. Setiap kebiasaan baru bisa dimulai dalam waktu kurang dari 2 menit. Membaca setiap hari menjadi membaca 1 halaman. Olahraga 1 jam menjadi pakai sepatu olahraga. Menulis 1000 kata menjadi menulis 1 kalimat. Kuncinya adalah memulai. Sekali kamu mulai, jauh lebih mudah untuk lanjut. Siapkan segalanya. Mau masak sehat? Potong sayurannya di hari Minggu untuk dipakai seminggu. Mau langsung kerja pagi-pagi? Bereskan meja kerjamu malam sebelumnya. Hilangkan semua alasan untuk menunda. 4. Buat jadi memuaskan.
Make it satisfying. Otak akan mengulangi perilaku yang memberikan kepuasan. Masalahnya, kebiasaan baik hasilnya jangka panjang, tapi pengorbanannya sekarang. Kita harus membalik ini dengan menciptakan kepuasan instan. Gunakan pelacak kebiasaan, habit tracker. Ambil kalender dan beri tanda silang UX setiap kali kamu berhasil. Melihat rentetan tanda silang tanpa putus, itu rasanya memuaskan banget. Kamu jadi nggak mau merusak rantai itu. Ini bukti nyata progresmu. Beri dirimu hadiah kecil. Setelah menyelesaikan tugas berat, beri hadiah langsung yang tidak merusak tujuan utamamu. Misalnya, setelah seminggu makan sehat, izinkan dirimu menikmati satu porsi kecil es krim favorit. Membangun sistem seperti ini adalah caramu berbaik hati pada dirimu di masa depan. Kamu nggak lagi berperang melawan dirimu sendiri. Sebaliknya, kamu menciptakan sebuah jalur mulus yang otomatis membimbingmu ke tujuan yang kamu inginkan. Kesimpulan dan call to action. Jadi, mari kita rangkum perjalanan ini. Kita sadar bahwa perang melawan disiplin bukanlah soal adu kuat, tapi soal mengubah persepsi. Beban harus yang selama ini kita pikul bisa dilepaskan, bukan dengan menjadi lebih kuat, tapi dengan menjadi lebih bijak. Kita mulai dengan menggali kenapa kita, menemukan alasan terdalam yang memberi makna pada setiap tindakan. Lalu, kita menanamkan alasan itu untuk membentuk siapa diri kita, sebuah identitas baru yang membuat kita konsisten. Dan terakhir, kita membangun bagaimananya, sebuah sistem cerdas yang membuat pilihan yang benar menjadi pilihan yang paling mudah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan desain. Pergeseran dari harus ke mau adalah sebuah pembebasan. Ini deklarasi bahwa kamu bukan lagi budak dari daftar tugas. Kamu adalah sutradara dari film kehidupanmu. Kamu yang menentukan alurnya, kamu yang memilih perannya, dan kamu yang menikmati setiap adegannya. Disiplin bukan lagi rantai, tapi sayap yang membuatmu terbang. Sekarang, aku mau ngajak kamu untuk praktik langsung. Pilih satu hal yang selama ini paling membebanimu, yang selalu ada di kepalamu dengan label harus. Mungkin harus diet, harus nabung, atau harus belajar skill baru. Setelah ketemu, tulis di kolom komentar di bawah dengan format ini. Dari tulis harusmu di sini menjadi tulis maumu yang baru beserta kenapanya. Contoh, dari harus nabung 20% gaji menjadi aku mau menyisihkan 20% gajiku untuk dana kebebasan finansialku. Supaya 10 tahun lagi aku bisa bekerja karena pilihan, bukan kewajiban. Atau, dari harus olahraga menjadi aku mau menggerakkan tubuhku setiap hari karena aku mau punya energi untuk bermain dengan anak-anakku dan jadi versi terkuat dari diriku. Aku akan baca komen-komen kalian dan ayo kita saling menyemangati di sana. Mari kita mulai transformasi ini bersama-sama hari ini. Ingat, perubahan terbesar dalam hidupmu seringkali dimulai dari perubahan terkecil dalam pikiranmu. Bukan dengan harus, tapi dengan mau. Terima kasih sudah menonton. Bersama Kinanti di Inner Self Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.